melihat si gagak yang bulunya kini tampak lebat dan cantik. Mungkin kelak mereka semua bisa terbang tinggi ke angkasa. Brooks, pengelola perpustakaan, senang Andy menjadi asisten pertamanya setelah 40 tahun. Andy segera sadar ia ditempatkan di sana karena keahliannya mengurus pajak. Sejak membantu kepala polisi, reputasi Andy menyebar luas. Banyak sipir mencarinya untuk konsultasi pajak legal, hingga ia pun terkenal di penjara-penjara sekitar. Namun, meski dipuji rekannya, Andy tetap tenang sebab ambisinya lebih besar. Ia ingin semua napi merasakan ilmu, maka ia perlu perluas perpustakaan. Teman-temannya menertawakan mimpinya, sebab kepala penjara sangat pelit, mustahil dia mau membayar. Kepala penjara berkata, uang penjara hanya untuk 3 hal, tembok lebih tinggi, tambah sel, dan tambah penjaga. Atas desakan Andy, kepala penjara mengizinkannya menyurati legislatif. Andy mengirim 1 surat tiap minggu, dan meski tak dibalas, ia tetap bertahan. Namun, yang lebih dulu datang justru kabar buruk tentang Brooks. Orang-orang bergegas ke perpustakaan, melihat Brooks menodongkan pisau ke leher temannya. Andy tahu ia takkan melukai siapapun. Usai dibujuk, Brooks mengaku, besok dia bebas bersyarat, biar tetap di penjara dia harus bikin masalah. Andy tak mengerti, bukankah keluar dari sini seharusnya hal baik? Brooks di penjara 50 tahun, dan terbiasa dengan sistemnya. Di sini ia bisa membaca, tapi di luar, ia takkan bisa ke perpustakaan. Penjara memang tempat yang aneh. Awalnya kamu membencinya, lama-lama mulai terbiasa, dan pada akhirnya kamu tidak bisa hidup tanpanya. Bebas dari penjara, Brooks melepas gagak peliharaannya. Dengan langkah gontai, ia tinggalkan sel seumur hidupnya. Perubahan dunia luar membuatnya kebingungan. Di jalanan penuh dengan benda besi beroda. Sesuai aturan penjara, ia tinggal di rumah singgah dan menjadi pengepak di supermarket. Meski tangannya selalu sakit dan sering disindir pelanggan, ia tetap berusaha beradaptasi. Namun, terkadang ia teringat burung gagak itu dan rindu kawan di Shawshank. Seringkali ia terbangun tanpa tahu di mana ia berada. Akhirnya, Brooks lelah hidup dalam ketakutan dan menyerah. Ia mengukir Brooks pernah di sini di balok atap, lalu mengakhiri demi meninggalkan dunia yang kejam ini. Tak lama, Andy menerima surat yang seakan datang dari surga. Mendengar kabar Brooks, Andy dan Red terdiam sedih. Mungkin bagi Brooks, penjara Shawshank adalah tempat terbaik baginya. 6 tahun berlalu, Andy akhirnya mendapat balasan pemerintah. Mereka mengirim $200 serta buku-buku untuk 1 ruangan dan memintanya berhenti bersurat. Tak mau berhenti, Andy justru menambah frekuensi suratnya jadi 2 kali sepekan. Saat itu, ia menemukan piringan hitam di buku, lalu mengunci ruang siaran dan memutarnya. Saat saklar dinyalakan, seluruh penjara Shawshank bergema nyanyian indah. Semua orang berhenti dan menengadah, bak di teater, meresapi musiknya. Saat sipir datang, Andy malah memperkeras suaranya. Ia pun disel isolasi 2 minggu. Setelah keluar, rekan-rekannya bertanya, apa itu sepadan demi sebuah lagu? Namun Andy justru memberitahu mereka, ada beberapa hal yang tidak bisa dikurung oleh penjara. Nah, harapan adalah sesuatu yang berbahaya. Harapan bisa membuat seseorang menjadi gila. Di dalam sini harapan tidak ada gunanya. Sebaiknya kamu mulai terbiasa dengan kenyataan itu. Tahun berlalu, ini tahun ke-10 Andy di sini, sementara Red yang sudah dihukum 30 tahun menjalani sidang parpol keduanya. Seperti biasa, ia mengaku sudah bertobat dan tak lagi berbahaya. Namun permohonannya tetap